Pemirsa, hari ke-7 sejak kebakaran di TPA Rawakucing, Tangerang, Banten, petugas masih berjibaku memadamkan titik-titik api. Petugas dari BPBD Kota Tangerang bersama sejumlah personel pemadam kebakaran masih terus bekerja memadamkan titik-titik api yang ada di sekitar gunungan sampah. Sejumlah alat berat, mobil pemadam kebakaran, dan mobil tangki air berlalu lalang untuk memadamkan titik-titik api. Selain itu, helikopter BNPB juga masih melakukan pemadaman melalui waterbombing atau menyiramkan air dari udara. Kebakaran di TPA Rawakucing, Tangerang, Banten terjadi pada Jumat 20 Oktober 2023 lalu. Sekitar 80% area TPA Rawakucing diperkirakan terbakar hangus. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di TPA Rawakucing, kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di sana. Selamat siang, Hilmi. Bagaimana proses pemadaman hari ini dan berapa banyak warga yang terdampak akan kejadian ini? Ya, selamat siang Baby, Gede, dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari ke-7 kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir Rawakucing, Kota Tangerang, dan menurut pantauan kami di sini masih terdapat titik-titik api ataupun kepulan asap yang ada di gunungan sampah yang ada di TPA Rawakucing, Kota Tangerang, Banten ini. Seperti yang ada di belakang kami saat ini merupakan salah satu gunungan yang ada di TPA Rawakucing, di mana untuk saat ini masih ada titik-titik api ataupun kepulan asap dari gunungan sampah ini. Dan hari ini pun petugas gabungan dari pemadam kebakaran ataupun dari BPBD Kota Tangerang masih terus berjibaku memadamkan sejumlah titik-titik api. Sejumlah alat berat pun juga masih terus diturunkan, mulai dari mobil pemadam kebakaran, kemudian tangki air pun masih terus standby di sini, masih terus berjibaku untuk mengamankan titik-titik api. Kemudian helikopter milik dari BNPB nasional juga masih terus berlalu lalang untuk melakukan pemadaman melalui udara ataupun waterbombing untuk mengantisipasi ataupun memadamkan titik-titik api yang sekiranya tidak bisa dijangkau melalui darat. Dan akibat dari kebakaran yang terjadi di TPA Rawakucing ini memang berakibat ke sejumlah warga, dan juga dikabarkan ada penerbangan yang dialihkan karena TPA Rawakucing ini jaraknya sedikit lebih dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta, yakni sekitar 3 km. Dan kita berharap agar kebakaran yang terjadi ini dapat dipadamkan dengan secepatnya. Demikian. Iya, baik, terima kasih Zulhilmi atas informasi Anda dari TPA Rawakucing. Dan pemirsa, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Musim kemarau berkepanjangan membuat ratusan lokasi embung atau tempat penampungan air di Bojonegoro, Jawa Timur mengering. Ya, kekeringan yang terjadi selama 4 bulan terakhir sejak musim kemarau melanda. Musim kemarau yang melanda wilayah Indonesia mengakibatkan kekeringan terjadi pada sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi ini terjadi lantaran kemarau panjang sejak 4 bulan lebih melanda. Di Desa Ngumpak Dalam, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, ratusan embung atau tempat penampungan air kering kerontang. Di Kecamatan Dander, 500 titik penampungan air yang bisa menjadi andalan petani untuk mengairi sawah dan kebun warga kini mengering. Untuk tetap dapat mengairi sawah, petani mengandalkan air dari saluran kali dan sungai yang kondisinya juga alami kekeringan. Bulan 7 ya? Ya, bulan 7 mulai kering. Ini petani gimana Pak kalau sudah kering? Kalau sudah kering, petani biasanya kan kelompok tani sama IPA memasukkan air dari saluran grogoran beriko. Bung di Bojonegoro berapa Bu ya sekarang? Ya sekitar 500 lebih. Itu Bung Desa ya? Bung Desa ya? Itu dikelola oleh PWSD ya? Dikelola desa. Kalau Bung Desa kan bisa nakas desa. Akibat kekeringan musim kemarau, ratusan hektar sawah petani kini tidak dapat ditanami karena kondisi tanah yang kering. Warga berharap musim penghujan segera tiba agar dapat kembali bertani di sawah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Pemirsa, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Tiba di Rumah Sakit Gatot Subroto pada Rabu pagi, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka disambut Ketua KPU Hashim Asyari, Kepala Rumah Sakit Gatot Subroto Letjen Dr. Albertus Budi Sulistia beserta jajaran. Prabowo bersama Gibran tiba didampingi Selvi Ananda yang merupakan istri dari Gibran. Rangkaian tes kesehatan akan dijalani keduanya sebagai syarat capres dan cawapres yang telah ditentukan KPU. Rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 3 bakal pasangan calon rencana hari Jumat besok ya, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 14 siang akan disampaikan oleh tim pemeriksa kesehatan RSPAD Gatot Subroto kepada KPU yang akan dilakukan di kantor KPU. Sama dengan yang lalu bahwa standar pemeriksaan, tim pemeriksa, alat pemeriksaan, semua diperlakukan sama. Sehingga hasilnya pun harus standar. Itu pertama. Rangkaian pemeriksaan, saya ulangi kembali, saya refresh, antara 8 sampai 10 jam. Kemudian setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dilaksanakan, nanti sore bakal pasang calon presiden dan wakil presiden akan menyampaikan konferensi pers di tempat ini. Kini kita bergabung dengan rekan Hadisti Nur Arifah yang berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Selamat siang Hadisti. Bagaimana jalannya tes kesehatan yang dijalani oleh Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Siang, Gede dan juga Baby. Betul sekali bahwa tes kesehatan terhadap calon presiden Prabowo Subianto dan juga calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka masih berlangsung hingga saat ini, tepatnya di RSPAD Gatot Subroto. Di mana kita ketahui bahwa untuk cek kesehatan ini memang menjadi salah satu syarat yang wajib diikuti oleh peserta Pilpres pada tahun 2024. Dan tadi dari pantauan kami memang Prabowo bersama dengan Gibran yang didampingi oleh istrinya tiba di RSPAD pada pukul 6:58 waktu Indonesia Barat dan tadi langsung memasuki gedung MCU RSPAD Gatot Subroto untuk terus melanjutkan pemeriksaannya. Dan untuk pemeriksaan memang masih berlangsung hingga saat ini karena tadi dari pihak RSPAD sendiri menyatakan bahwa untuk pemeriksaan ini akan berlangsung selama kurang lebih 8 hingga 10 jam. Artinya memang nanti untuk pemeriksaan terhadap Prabowo dan juga Gibran ini kemungkinan akan selesai pada sore hari nanti. Dan tadi pihak RSPAD sendiri menyatakan bahwa akan ada sebanyak 50 dokter yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pasangan calon Prabowo dan juga Gibran. Ini juga artinya memang pemeriksaan hari ini sama seperti dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap paslon lainnya yang pernah dilakukan di hari-hari sebelumnya. Dan juga memang dari tim dokter sendiri ini terdiri dari tim dokter RSPAD sendiri, kemudian juga dari kolegium yang direkomendasikan oleh Kemenkes RI dan juga BNN serta dari Himpunan Psikologi Indonesia. Dan kemudian juga memang untuk tes kesehatan ini bertujuan untuk memastikan ataupun membuktikan apakah capres dan juga cawapres dalam kondisi yang sehat secara jasmani, rohani, psikologis dan juga terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian juga untuk diketahui bahwa paslon Prabowo dan Gibran ini menjadi paslon terakhir yang melakukan tes kesehatan ini, di mana sebelumnya sudah lebih awal dilakukan oleh pasangan Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar pada hari Sabtu lalu, kemudian dilanjutkan oleh pasangan calon Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD yang dilakukan pada hari Minggu lalu. Dan tadi disampaikan juga oleh pihak KPU bahwa nanti hasil tes kesehatan ini secara keseluruhan akan diserahkan secara resmi kepada pihak KPU RI yang rencananya akan diserahkan besok tepatnya pada hari Jumat 27 Oktober 2023 di gedung KPU RI. Begitu, Gede dan Baby. Isti, kami lihat dari layar kaca ini saat ini Prabowo Subianto dan Gibran akan memberikan keterangan pers kepada awak media rupanya. Bisakah Anda bergeser? Oke, baik Gede dan Gebi, ini sedang berlangsung memang press konferensi dari pihak Gerindra.
sampai sekarang tes masih berjalan. Tidak salah lagi menjalankan tes wawancara dan sudah dilaksanakan kegiatan ambil darah tadi malam kalau tidak salah juga biasa saja 12 jam puasa untuk tes kesehatan dan nanti dilanjutkan insya Allah bakal selesai sekitar jam 4 sore. Mas Budi, ada persiapan nggak sih baik dari Pak Prabowo atau masih berani untuk menjelang tes kesehatan ini sebenarnya? Saya kira tidak ya, paling hanya puasa saja. Kalau tidak salah mulai jam 7 malam harus puasa 12 jam kecuali boleh minum air. Saya rasa itu yang sangat biasa dan tidak ada yang khusus. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, ya terima kasih Hadisi atas laporan Anda melaporkan langsung dari RSPAD Gatot Subroto. Kita akan terus pantau bagaimana jalannya pemeriksaan kesehatan ya. Dan tentu saja hasilnya nanti ya. Semoga beliau berdua ini bisa sehat begitu sehingga dapat mengikuti kontestasi Pilpres 2024 dengan lancar. Betul sekali. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengumumkan struktur baru yang menempati posisi tersebut. Ya, berikut nama dan jabatan Deputi TPN Ganjar Mahfud. Ya, pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengumumkan Prabu Revolusi sebagai Deputi Komunikasi 360 TPN Ganjar Mahfud. Ya, Prabu Revolusi dinilai mumpuni mengemban tanggung jawab tersebut. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud mengumumkan Prabu Revolusi sebagai Deputi Komunikasi 360 TPN Ganjar Mahfud. Penunjukan ini tidak lepas dari latar belakang pendidikan serta pengalaman jurnalistik yang dimiliki Prabu. Lalu juga kami ingin mengintroduce yang namanya Deputi Komunikasi 360 daripada TPN Ganjar Mahfud, yaitu Dr. Prabu Revolusi. Mana Mas Prabu dari sini? Siap. Itu juga yang juga akan menangani sekali lagi adalah sebagai Deputi Komunikasi 360 daripada TPN. Prabu Revolusi lahir di Bandung 16 Juni 1980. Ia memperoleh gelar Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Shahid Jakarta. Selain itu, Prabu juga memperoleh gelar Master PF Science Komunikasi Publik dan Alma Mater Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung. Selain berpengalaman di bidang jurnalistik, Prabu juga dipercaya sebagai staf khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Tim Liputan Ayus melaporkan.